Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Bahri, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran to stay to stray atau biasa disingkat dengan model pembelajaran TSTS. Nah, apakah kalian tahu model pembelajaran to stay itu seperti apa? Mari kita bahas pada kesempatan video kali ini. Model pembelajaran to stay to stray adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Nah, hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai oleh kegiatan-kegiatan per individu. Sesuai bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa lain. Padahal dalam kenyataannya hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu sama lain. Kemudian ada ciri-ciri model pembelajaran to stay to stray. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, dan jenis kelamin yang berbeda. Dan yang terakhir, ada penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Nah, selanjutnya ada tujuan model pembelajaran to stay to stray. Dalam model pembelajaran kooperatif TSTS ini memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Siswa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep. Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan juga menyimak materi yang disampaikan oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran to stay to stray ini karena terdapat pembagian kerja kelompok. Siswa dapat bekerja sama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar. Kemudian ada sintaks-sintaks model pembelajaran to stay to stray. Nah, yang pertama, siswa bekerja sama dalam kelompok beranggotakan 4 orang. Terus yang kedua, setelah selesai, 2 orang masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. Terus kemudian yang ketiga, 2 siswa yang tinggal dalam kelompok tersebut bertugas membagikan hasil dan informasi kepada mereka kelompok yang bertamu ke kelompok tersebut. Terus yang keempat, tamu kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain. Dan yang terakhir, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerjasama mereka tersebut. Nah, kemudian ada tahapan model pembelajaran to stay to stray. Yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan beberapa kelompok dengan masing-masing anggota 4 orang siswa. Dan setiap anggota kelompok harus heterogen berdasarkan prestasi akademik siswa dan suku. Pada tahap ini, guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan kelompok. Pada kegiatan ini, pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap siswa dalam satu kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan yang berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi yang diklasifikasinya, siswa mempelajarinya dalam kelompok kecil yaitu 4 siswa, mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama anggota kelompoknya. Kemudian formalisasi. Setelah belajar dan berkelompok menyelesaikan permasalahan yang diberikan salah satu kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk formal. Dan evaluasi kelompok dan penghargaan. Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model
to stay, to stray. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi. A few moments later. Di sini ada kelebihan pembelajaran to stay, to stray. Yang pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Kemudian, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna dan juga lebih berorientasi pada keaktifan, serta diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya. Juga kekurangan model pembelajaran to stay, to stray ini. Kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lama. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Bagi guru membutuhkan banyak persiapan, materi, dana, dan tenaganya. Dan yang terakhir, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.